Di kawasan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, ada 3 desa yang memiliki nama yang hampir sama, yaitu Banjarwaru, Banjarsari, dan Banjarwangi. Ketiga desa tersebut memiliki nama depan yang sama, yaitu Banjar. Berkaitan dengan ketiga nama tersebut, kami teringat dengan salah satu komentar sahabat Lemirah bahwa di sekitar desa Banjarwaru Ciawi ada sebuah petilasan yang bernama Petilasan Mbah Banjar. Pada tahun 1440, ada seorang pelaut dari Banjar yang sudah memeluk agama Islam tengah melakukan pelayaran di Laut Jawa, di pesisir pantai utara desa Banjar Anyar. Kapal yang tengah berlayar itu tertimpa musibah sehingga karam di lautan. Sedangkan pelaut tersebut terdampar di tepian pantai desa Banjar Anyar yang pada saat itu masih bernama Kampung Jelak. Mbah Banjar kemudian ditolong oleh Mbah Mayang Madu. Mbah Mayang Madu adalah seorang penguasa di Kampung Jelak yang berasal dari Solo, yang merupakan penganut ajaran Hindu. Pada waktu itu, keadaan kehidupan masyarakat Enjelak masih dipenuhi dengan berbagai macam kepercayaan, seperti pemujaan roh-roh leluhur, animisme, dan dinamisme. Adapun agama yang sedang berkuasa di Pulau Jawa pada masa itu adalah agama Hindu dan Buddha. Melihat keadaan dan situasi masyarakat Kampung Enjelak saat itu, Mbah Banjar terketuk hatinya untuk berusaha menyebarkan ajaran agama Islam. Akhirnya beliau menetap di Kampung Enjelak untuk memulai tugas sucinya. Pertama-tama beliau mengajak Mbah Mayang Madu agar mau memeluk agama Islam. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, beliau pun berdakwah kepada masyarakat Kampung Enjelak dan sekitarnya, sehingga Mbah Mayang Madu pun mau memeluk agama Islam. Dengan masuk Islamnya, Mbah Mayang Madu semakin menyokong dan memberi dukungan penuh kepada Mbah Banjar untuk membantu menyebarkan agama Islam. Dan untuk mengenang jasa-jasa di dalam merintis jalan dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut, maka desa ini yang asalnya bernama Kampung Enjelak diganti menjadi Desa Banjar Anyar. Dengan demikian, bertambah luaslah wilayah penyebaran agama Islam pada masa itu. Pada suatu hari, Mbah Banjar berunding dengan Mbah Mayang Madu untuk mewujudkan keinginan beliau, yaitu mendirikan tempat atau pondok di desa Banjar Anyar. Namun sepertinya hal tersebut menemui kendala dikarenakan tidak adanya tenaga pengajar yang ahli dan menguasai bidang tersebut. Akhirnya Mbah Banjar bersama Mbah Mayang Madu sowan menghadap Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Di sana beliau menyampaikan keinginannya untuk mendirikan pondok pesantren dan sekaligus memohon bantuan tenaga pengajar yang ahli di bidang ilmu-ilmu diniyah. Tentu saja Sunan Ampel sangat senang mendengar tujuan beliau, dan dengan senang hati beliau mengabulkan permohonan dan berjanji akan menugaskan putranya, yaitu Raden Kosim, yang tak lain adalah Sunan Derajat, untuk pergi ke Banjar Anyar agar dapat membantu perjuangan Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu di tempat tersebut. Disitulah Raden Kosim mulai merintis pondok pesantren. Sebagai bukti nyata, ada peninggalan beliau yang berupa sumur, tempat berwudu, dan musola di mana Raden Kosim mengajar, yang sampai sekarang masih ada dan dapat dimanfaatkan. Raden Kosim atau Sunan Derajat dikenal sebagai seorang ulama yang berjiwa sosial tinggi. Perjuangan beliau lebih dititik beratkan pada dakwah bilhal dan usaha-usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, serta upaya memberantas kemiskinan seperti menyantuni anak yatim, fakir miskin, menolong orang yang lemah, dan sebagainya. Di antara ajaran-ajaran beliau yang terkenal adalah Wenehono teken marang wong kang wuto, Wenehono mangan marang wong kang keluwen,
Wenehono payung marang wong kang kudanan. Wenehono sandang marang wong kang kawudan. Tidak berapa lama kemudian Mbah Banjar berpulang ke rahmatullah dan beliau dimakamkan di desa Banjaranyar bagian utara. Tak lama beberapa tahun kemudian Mbah Mayang Madu pun wafat. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Jelak dan mendapat julukan Sunan Jelak. Sepeninggalan Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu, maka tinggallah Kanjeng Sunan Derajat yang melanjutkan usaha-usaha yang sebelumnya dirintis oleh beliau bersama kedua almarhum. Kembali kita tarik kisah antara kisah Mbah Banjar dan keberadaan 3 desa di Kecamatan Ciawi dengan nama awal Banjar tadi. Apakah itu ada kaitannya? Ditambah dengan adanya petilasan Mbah Banjar di sekitar daerah Banjarwaru, semakin menambah keterkaitan singgahnya Mbah Banjar ke daerah Ciawi yang pada tahun tersebut masih dalam kekuasaan Pajajaran. Sampai saat ini masih menjadi misteri dan rahasia besar apa yang menuntun Mbah Banjar untuk singgah ke tanah Pakuan Pajajaran. Apabila dari teman-teman ada yang mengetahui tentang kisah Mbah Banjar di daerah Banjarwaru Ciawi, silakan langsung tulis di kolom komentar. Atau dari teman-teman ada yang mempunyai pandangan lain tentang hubungan Mbah Banjar dengan nama ketiga desa yang berada di Kecamatan Ciawi ini. Silakan langsung tulis saja di kolom komentar. Baik sahabat Lemirah dimanapun Anda berada, mungkin itu saja untuk video Lemirah kali ini. Sampai jumpa di video Lemirah berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah Lemirah.